Audio novel ke-188. Pagoda Emas Pancer. Novel fiksi bela diri dan sastra yang hadir setiap hari. Bersama suara serak, cerita pun berlanjut. Pasukan iblis datang tiba-tiba dan pergi dengan cepat. Melihat gelombang setan surut seperti awan hitam, semua orang di Akademi Suci Abadi Fana tidak bisa menahan nafas lega. Ayo pergi. Itu membuatku takut setengah mati. Kupikir sebelum gelombang berakhir, gelombang lain dimulai lagi. Hei, lihat kepengecutanmu. Apa yang kamu takutkan dengan kekuatan iblis? Ayo, aku akan membunuh satu. Ayo dua, aku akan membunuh sepasang dari mereka. Jangan terlalu bersemangat. Aku tidak tahu siapa yang membuat kakiku gemetar ketakutan tadi. Cih, kamu salah lihat, pembersihan medan perang hampir berakhir. Setelah kekalahan Mu Yitian, Akademi Suci Abadi Fana mendapatkan kembali vitalitasnya. Mengetuk Sekte Abadi, klan Zanzun, klan Yuhuang, dan klan Pangui semuanya menyerah. Melihat halaman Suci Abadi Fana yang riyuntuh, Yi Xiangqing, Wen Qin, Yao Qingzi, Jia Xiu dan yang lainnya juga tahu bahwa kemenangan ini diperoleh dengan susah payah. Adik laki-laki, apakah kamu di sini? Kami sedang bersiap untuk mencarimu. Pada saat ini, Yin Fengqi, pejabat itu kembali, Jiang Jinyu, Ying Jinhuan dan yang lainnya melihat ke arah Xiao Nunu yang telah kembali. Banyak monster datang sekarang, lewat ke arahmu, dan kemudian melarikan diri tanpa alasan. Apakah kamu baik-baik saja? Tapi di saat yang sama, dia juga sedikit berhati-hati. Xiao Nunu menjawab, saya baik-baik saja. Untungnya, nada suara Xiao Nunu jauh lebih lembut dari yang diharapkan. Di mana Nona Nanlian? Jiang Jinyu bertanya tanpa sadar. Mata beberapa orang menjadi gugup lagi. Terutama Ying Jinhuan, yang tampak ragu-ragu untuk berbicara. Xiao Nunu berkata, dia akan baik-baik saja. Beberapa orang bingung. Apa artinya? Kemana perginya Nanlian? Tidak jauh dari situ, Yi Xiangqing, Jia Xiu, Yao Qingzi dan yang lainnya saling memandang dan tidak bisa tidak mengerti. Tampaknya kemunculan iblis barusan kemungkinan besar ada hubungannya dengan Nanlian. Meskipun mereka ragu, Yi Xiangqing dan yang lainnya menahan rasa ingin tahu mereka. Pada saat yang sama, Xiao Nunu sampai pada reruntuhan lubang reruntuhan di tengah medan perang. Di dalam lubang, tergeletak seekor burung phoenix langit yang gelap. Aura lawannya sangat lemah, dan dia jelas terluka parah. Saya baru saja mengonfirmasi dengan beberapa pemimpin Sekte Liga Hutan Belantara bahwa itu adalah burung phoenix langit gelap kuno yang muncul di hutan belantara timur. Kata Jiang Jinyu. Xiao Nunu mengangguk. Waktu yang lama telah berlalu, dan dengan peristiwa yang terjadi satu demi satu selama periode ini, Xiao Nunu hampir melupakan keberadaannya. Tanpa diduga, saat ini, pihak lain membantunya membalikkan situasi pertempuran. Sepertinya itu benar-benar ada hubungannya denganku. Pikir Xiao Nunu dalam hati. Segera, Xiao Nunu berjalan menuju langit gelap Phoenix. Badan lawan diselimuti aliran udara yang menyerupai api hitam. Meski terluka, aura yang dipancarkannya tetap menakjubkan. Suara, gemericik, pelan keluar dari tenggorokan Dark Sky Phoenix, dan darah merah tua mengalir dari mulut dan hidungnya. Pada saat ini, cahaya merah keemasan muncul dari badan Xiao Nunu tanpa sadar. Cahaya mengelilingi badan dan berubah menjadi gambar ilusi burung phoenix emas. Melihat situasi ini, sepasang mata raksasa Dark Sky Phoenix bersinar karena kegembiraan. Ia menatap Xiao Nunu dan berkata, akhirnya menemukanmu. Ada sedikit keraguan di mata Xiao Nunu, dan dia berkata, siapa kamu? Mengapa kamu mencariku? Dan mencoba untuk berdiri, lalu menjawab dengan lemah, aku akan mengantarmu kembali, ada seseorang yang sudah lama menunggumu. Kembali, seseorang. Xiao Nunu semakin bingung. Kemana harus kembali? Siapa yang sudah lama menunggu? Sebelum Xiao Nunu dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, kepala Dark Sky Phoenix terjatuh, dan kemudian seluruh badannya roboh dan jatuh dengan keras ke tanah. Xiao Nunu mengerutkan kening, kamu terluka parah. Mata Dark Sky Phoenix setengah terbuka, dan suaranya lembut. Saat luka aku pulih, aku akan membawamu kembali. Setelah itu, Dark Sky Phoenix memejamkan mata, jatuh koma. Semua orang di belakang Xiao Nunu saling memandang dengan bingung. Yin Fengqi berkata, sudah terlambat bagi orang ini untuk pingsan, kan?
Setidaknya mari kita selesaikan pembicaraannya dulu. Misteri seputar darah Tian Huang sedikit lebih misterius. Untungnya, Dark Sky Phoenix hanya dalam keadaan koma, belum mati. Saat pihak lain bangun, kebenaran akan terungkap. Segera, dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, dia menggunakan Heaven Refining Kuali. Bas! Kuali pemurnian surgawi berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang tinggi ke langit, lalu dengan cepat membesar, dan dalam sekejap menjadi seukuran gunung yang menjulang tinggi. Sejumlah besar air sejati tak berbentuk muncul dari Heaven Refining Kuali. Hancur. Air sejati tanpa bentuk itu seperti pusaran air besar, menyelimuti Phoenix langit gelap di dalamnya. Setelah itu, dia bergerak dengan penuh semangat, aliran udara mengalir ke langit, dan badan besar Dark Sky Phoenix naik dari tanah, dan akhirnya dimasukkan ke dalam Heaven Refining Kuali. Melihat ini, Yin Fengqi bertanya, "Adik laki-laki, kamu tidak akan melelehkannya, kan?" Meskipun setengah bicara, setidaknya itu telah membantu kita, dan itu tidak akan menyebabkan kematian. Ingin berurusan dengan orang bodoh ini. Ada sejumlah besar Yuan Kuali Ki murni di Heavenly Refining Kuali, yang dapat mempercepat pemulihan luka Dark Sky Phoenix. Selain itu, akan lebih mudah untuk memasukkan Dark Sky Phoenix ke dalam Heaven Refining Kuali. Setelah pihak lain bangun, Xiao Nunu akan dapat segera mendapatkan informasi tindak lanjut. Setelah melakukan ini, Xiao Nunu berbalik dan memandang semua orang. "Ayo kita sembuhkan luka kita." Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu berbalik dan pergi. Meskipun pertempuran ini telah dimenangkan, ini hanya dapat digambarkan sebagai kemenangan yang tragis. Banyak orang meninggal di Akademi Suci Abadi Fana. Bahkan wakil dekan Sang Heng meninggal dalam pertempuran itu. Suasana hati Xiao Nunu masih rendah. Tentu saja, luka Xiao Nunu sendiri juga sangat serius. Jika bukan karena dukungan badan fisiknya yang kuat, dia tidak akan bisa bangun. Serahkan saja sisanya kepada orang lain. Keesokan harinya, rumah pedang Shen Yao. Perang pecah. Setelah kekacauan di Akademi Suci Abadi Fana diselesaikan, Yi Xiangqing segera memimpin semua orang ke rumah pedang Shen Yao. Shen Changming dan manajemen puncak Jian Mansion mengantarkan likuidasi tercepat. Perang tidak berlangsung lama. Perang itu berakhir dalam waktu kurang dari 2 jam. Pintu masuk rumah pedang Shen Yao. Wen Qin, sekelompok pejabat senior dari Akademi Suci Abadi Fana yang dipimpin oleh Yao Qingzi berdiri di belakang Yi Xiangqing. "Din, semua anggota inti dari Istana Pedang Shen Yao telah dieksekusi, dan Shen Changming juga telah bunuh diri," kata Wen Qin sambil menyerahkan pedang panjang yang berlumuran darah. "Ini adalah harta leluhur dari rumah Jian, pedang Yao Ilahi." Pedang Yao Ilahi adalah senjata kekaisaran peringkat 9 dalam daftar senjata kekaisaran. Itu juga merupakan senjata paling ampuh di rumah pedang Shen Yao. Yi Xiangqing menatap Yao Jian dengan ringan, lalu berkata, "Kirimkan ke Xiao Nunu." Wen Qin mengangguk, "Oke." Kabut yang menyelimuti halaman suci abadi Fana telah banyak menghilang. Karena halaman suci abadi Fana hancur parah dan hampir 90% areanya perlu dibangun kembali, semua orang di halaman suci abadi Fana untuk sementara dipindahkan ke Istana Bintang Tai. Istana Bintang Tai. Di sisi selatan puncak gunung yang tenang, di halaman dengan lingkungan asri. Hah! Xiao Nunu, yang sedang duduk di pavilion di halaman, perlahan membuka matanya dari mengatur nafasnya. Setelah beberapa hari pelatihan, luka Xiao Nunu telah banyak sembuh, dan beberapa warna jelas kembali ke wajahnya. Kekuatan 4 tulang abadi benar-benar kuat, dan kecepatan pemulihan dari cedera jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kata Xiao Nunu dalam hati. Saat itu, suara yang familiar terdengar. "Xiao Nunu, kamu di sana." Ini adalah suara wakil dekan Yao Qingzi. Xiao Nunu menjawab, "Aku di sini." Kemudian, 2 sosok mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Itu sebenarnya adalah Yao Qingzi dan ahli pemurnian senjata Jia Xiu. Xiao Nunu berdiri untuk menyambutnya. "Melihatmu, sepertinya kamu hampir pulih," kata Yao Qingzi sambil tersenyum. Jia Xiu juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, "Kupikir kamu harus memulihkan diri setidaknya selama 10,5 hari. Aku juga membawakanmu obat penyembuh, tapi sepertinya kamu tidak membutuhkannya." Tersenyum sopan. Dia bertanya, "Apakah Dekan Yao dan Tuan Jia Xiu ada hubungannya dengan saya?"
Yao Qingzi berkata, tidak ada, saya hanya datang menemui Anda dan memberi Anda piala yang mereka dapatkan dari rumah pedang Shen Yao. The piala. Iya. Setelah mengatakan itu, Yao Qingzi melambaikan lengan bajunya dan menyebutkan 4 pedang panjang. Bas, 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 bas. 4 pedang panjang digantung di depan 3 orang itu, masing-masing mengeluarkan nyanyian pedang yang keras. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi. Dia tanpa sadar berkata, pedang surgawi, pedang raksasa, pedang pembunuh jahat. Dan ini adalah, mata Xiao Nunu tertuju pada pedang terakhir. Pedang keempat ini memiliki badan emas, seolah-olah telah ditempa oleh sinar matahari. Entah itu suara pedang atau aura yang dipancarkannya, pedang ini jauh lebih unggul dari ketiga pedang lainnya. Namanya Shen Yao. Jia Xiu mengingatkan. Xiao Nunu mengangkat matanya, pedang Shen Yao berada di peringkat ke-9 dalam daftar senjata kekaisaran. Tepat. Jia Xiu menegaskan, dan dia berkata, Dekan Yi Xiangqing telah memimpin orang untuk menghancurkan rumah pedang Shen Yao. Pedang semuanya adalah piala, dan Dekan meminta kami untuk mengirimkan semuanya kepadamu. Xiao Nunu hanya bisa menghela nafas. Rumah pedang Shen Yao telah lama berada di tanah suci gudang abadi, tetapi ketika Sekte Taizu dan Sekte mengetuk abadi jatuh, mereka runtuh sepenuhnya. Segera, Xiao Nunu berpikir dan memanggil pedang pemakaman langit. Qiang, pedang pemakaman langit mengerang pelan. Pedang pemakaman langit saat ini tertutup retakan. Bagaimanapun, itu hanyalah senjata kekaisaran kelas atas. Ketika Xiao Nunu menggunakannya untuk melakukan bentuk ketiga dari pedang pembunuhan surga, pedang pemakaman langit tidak mampu menahan kekuatan pedang karena kekuatan pedang yang besar, sehingga retakan muncul. Jia Xiu menunjuk ke pedang pemakaman langit dan berkata, pedang ini rusak parah. Apakah perlu diperbaiki? Aku bisa melakukannya untukmu. Yao Qingzi tersenyum dan berkata, aku khawatir kamu lupa, Xiao Nunu menang kejuaraan dalam kompetisi pemurnian senjata. Jia Xiu menjawab, kamu tahu, bukankah kamu sedang mencari kesempatan untuk memiliki lebih banyak hubungan dengannya? Yao Qingzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, kamu sangat lugas. Xiao Nunu juga merasa geli. Pada awalnya, masih banyak konflik antara Xiao Nunu dan Jia Xiu, namun sejak berakhirnya kompetisi pemurnian senjata, kedua belah pihak telah menyelesaikan perbedaan mereka. Apalagi setelah pertarungan ini, semua perasaan buruk di hati mereka telah hilang. Melihat pedang di depannya, Xiao Nunu melihat pedang pemakaman langit di tangannya dan tidak bisa menahan perasaan. 4 master pedang terhebat dari rumah pedang Shen Yao pernah terkenal. Sekarang, dengan hancurnya Sekte Taizu dan Istana Pedang Shen Yao, dendam di masa lalu telah hilang seperti asap dan awan di masa lalu. Aku akan menyimpan pedang Shen Yao. Berikan 3 pedang lainnya kepada orang lain. Xiao Nunu tidak sopan dan memilih pedang Shen Yao yang terkuat. Adapun 3 pedang lainnya, tidak banyak berguna. Yao Qingzi mengangguk, ya, dengan kekuatanmu saat ini, hanya pedang Yao ilahi yang bisa berguna. Kemudian, Yao Qingzi mengambil kembali 3 pedang yang tersisa. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Yao Qingzi menatap ke arah pihak lain dengan jujur, saat kami melikuidasi rumah pedang Shen Yao, kami menangkap Cao Si. Orang ini berkata bahwa dia akan menjadi muridmu, dan bahwa kamu mengatur agar dia berada di sini. Respons internal dari rumah pedang Shen Yao. Apakah ini benar? Cao Si, salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat. Dia adalah ahli pemurnian senjata yang levelnya sama dengan Jia Xiu. Sebelum Xiao Nunu dapat menjawab, Jia Xiu di samping melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu percaya kebohongan tingkat rendah seperti itu? Xiao Nunu ragu-ragu sejenak dan berkata, sepertinya ada hal seperti itu. Apa? Kata Jia Xiu menghadapi tanda tanya. Yao Qingzi juga terkejut. Xiao Nunu menjelaskan, selama kompetisi pemurnian senjata, Cao Si ingin menyerangku secara diam-diam, tapi dihentikan oleh Yaner. Aku ingin membunuh lelaki tua itu, tapi lelaki ini berkulit sangat tebal dan tidak ragu untuk berlutut. Untuk bertahan hidup. Mohon ampun, dia terus mengatakan bahwa dia ingin menjadi muridku, tapi aku tertipu olehnya saat itu, jadi aku meminta Yaner untuk memberikan kutukan pemakan hati padanya dan membiarkan dia bekerja sebagai agen rahasia di pedang Shen Yao. Rumah Yao Qingzi dan Jia Xiu. Aku tertegun beberapa saat. Memalukan.
Jia Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Anak tua ini sangat tidak tahu malu. Tidak heran kalau namaku sama dengannya. Mengingat apa yang terjadi hari itu, Xiao Nunu merasa sedikit lucu. Sejujurnya, alasan mengapa lelaki tua Cao Si ini bisa bertahan adalah karena kemampuannya meneriakkan, istri tuan. Jika Cao Si tidak cukup pintar untuk memanggil Xiao Nunu, tuan, dan Nan Lian, tuan, dengan perilaku Xiao Nunu, dia akan menyuruhnya pergi malam itu. Namun, dua senjata ajaib Cao Si, 4 simbol jimat surgawi, dan kota di dalam batu, menjadi piala Xiao Nunu. Lalu apa yang harus kita lakukan padanya? Yao Qingzi bertanya, bunuh atau simpan dia? Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, biarkan dia tetap hidup. Cao Si merupakan tidak ada ancaman apapun. Yao Qingzi mengangguk, oke, saya mengerti. Setelah beberapa percakapan sederhana, Yao Qingzi dan Jia Xiu pergi lebih dulu. Xiao Nunu mengambil pedang Yao Yao, dengan cahaya kemasan di matanya. Bas. Sebagai senjata peringkat 9 dalam daftar senjata kekaisaran, pedang Divine Yao memang jauh lebih kuat daripada pedang pemakaman langit. Namun, Xiao Nunu masih ingin memperbaiki pedang pemakaman langit. Bagaimanapun, dari Tanah Suci Timur hingga Tanah Suci Gudang Abadi, keberadaan pedang pemakaman langit sangatlah penting. Setelah itu, Xiao Nunu keluar dari halaman. Xiao Nunu tidak keluar selama beberapa hari, dia berjalan dengan santai dan berjalan-jalan. Lingkungan Istana Bintang Tai sangat bagus, bahkan lebih indah dari halaman suci abadi fana. Saat ini, Xiao Nunu berjalan ke jembatan batu yang spektakuler. Jembatan batu ini terbentang di antara dua puncak gunung yang menjulang tinggi, di bawah jembatan masih ada kabut, hutan bambu bagai batu giok, dan pemandangannya sangat indah. Dan di jembatan itu, ada seseorang yang berdiri. Pria itu berbadan langsing, rambut panjang seperti air terjun, dan pakaian salju tanpa celah. Dia menghadap Xiao Nunu dari kejauhan. Usianya sekitar 17 atau 18 tahun. Dia memiliki profil yang indah, terutama kaki yang indah di bawah roknya. Melengkung dan halus seperti batu giok, sungguh menakjubkan. Yan Ying. Melihat orang di jembatan, Xiao Nunu segera berjalan mendekat. Pihak lain juga mendengar suara Xiao Nunu, dan kemudian berbalik. Dia adalah seorang gadis cantik dengan mata cerah dan gigi putih. Namun, gadis itu terlihat bingung mendengar sapaan Xiao Nunu. Dia bertanya dengan bingung, apakah kamu meneleponku? Jika tidak, Xiao Nunu bertanya. Gadis itu memiringkan kepalanya dan berkata, kamu salah orang. Xiao Nunu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu Yan Ying? Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata secara misterius, kamu seharusnya berkata, cantik, siapa kamu? Xiao Nunu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia mengangguk dan kemudian bertanya, cantik, siapa kamu? Gadis itu tiba-tiba berseri-seri, dan dia berkedip pada Xiao Nunu, tentu saja aku Yan Ying. Xiao Nunu lucu, tapi juga sedikit terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali pihak lain? Ketika dia muncul di medan perang, Xiao Nunu sekilas mengenalinya. Kemudian, Yan Ying mundur beberapa langkah dan berkata dengan gembira, aku juga punya kaki yang panjang, bukankah kelihatannya bagus? Yah, panjangnya begitu panjang hingga hampir menembus mata orang. Kata Xiao Nunu dengan santai. Puh, Yan Ying merasa geli. Bagaimana dia bisa begitu memuji? Dia kemudian bertanya, apakah kamu ingin menyentuhnya? Apa-apaan? Melihat ekspresi aneh di wajah Xiao Nunu, Yan Ying menutup mulutnya dan tersenyum dan berkata, aku menggodamu. Saudari Yesuhe memintaku untuk mengatakan ini, mengatakan itu bisa membuatmu takut. Xiao Nunu terdiam, bukankah dia berkata dengan marah, jangan melakukan kontak apapun dengannya lagi. Wanita ini gila. Yan Ying mengangguk dengan jujur, aku mengerti. Mereka berjalan. Apakah pohon suci bulan sudah menyembuhkanmu sepenuhnya? Yan Ying mengangguk. Pohon suci mengaktifkan garis keturunan, bulan abadi, di badanku, dan energi yang telah tersedot selama bertahun-tahun dikembalikan kepadaku. Jadi aku kembali normal. Kepada Xiao Nunu lagi, sepasang mata cerah bersinar terang, terima kasih karena selalu menjagaku, dan terima kasih telah mengirimku ke klan Yuexian. Aku berjanji kepadamu bahwa jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, aku akan bergegas ke sisimu untuk segera melindungimu. Saat Yan Ying berbicara, dia mengangkat tangan kanannya seolah ingin mengumpat.
Janji ini berlaku seumur hidup. Melihat tatapan serius pihak lain, hatiku merasa hangat. Tidak sia-sia dia sangat menjaganya di masa lalu. Gadis ini memiliki hati nurani. Dia berkata, ini masalah sepele, tapi kamu tidak perlu melakukan ini. Yan Ying menggelengkan kepalanya, ini bukan masalah sepele. Kakek berkata bahwa perjalanan ke klan Yuexian sangat berbahaya. Bahkan orang tuaku pun gagal dalam hal itu. Awal, Xiao Nunu juga bereaksi. Dia bertanya, apakah penguasa kota tua Gunung Yanbei mengetahui situasimu? Baiklah, setelah perang usai, saya akan kembali ke Donghuang. Saya baru saja datang ke Tai Star Istana hari ini. Itu dia. Xiao Nunu mengangguk. Pantas saja dia tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari terakhir. Xiao Nunu bertanya lagi, bagaimana dengan orang tuamu? Namun, mereka gagal melewati jembatan mimpi buruk, sehingga semuanya berubah menjadi patung batu. Yan Ying berkata, jangan khawatir. Mereka semua telah kembali normal dan sekarang berada di kota pohon suci. Mendengar ini, Xiao Nunu merasa lega. Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa semua orang di kota pohon suci bahagia. Yan Ying tidak hanya kembali normal, orang tuanya juga kembali menjadi penguasa kota tua Gunung Yanbei. Saat ini, suara dingin datang dari depan. Kalian berdua benar-benar cocok satu sama lain. Janji ini berlaku seumur hidup. Maukah kalian mempertimbangkan perasaanku? Tepat di depan jembatan batu, seorang wanita berbaju hitam bersandar pada tugu batu sambil memeluknya di depannya. Dia tampak seperti sedang menarik. Mata Yan Ying berbinar, saudari Suhe. Kemudian, dia segera melangkah maju, sepertinya melupakan apa yang baru saja dikatakan Xiao Nunu. Ye Suhe tampak seperti sedang sakit gigi. Dia memandang Yan Ying, kamu akan sangat cantik ketika kamu besar nanti. Kakimu lebih panjang dariku. Yan Ying berkata dengan rendah hati sambil memegang tangan orang lain cantik, suster Ye Suhe adalah yang paling cantik. Apa yang kamu katakan? Itu salah. Aku masih menyukaimu seperti sebelumnya. Kamu sangat kecil dan imut. Setelah mengeluh dengan santai, Ye Suhe menoleh untuk melihat Xiao Nunu, menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Xiao Nunu bertanya. Ye Suhe menjawab, Istana Tai, Yi Xiangqing dan yang lainnya sedang menunggumu di sana. Biarkan aku datang dan memanggilmu ke depan. Istana Tai. Suasana istana besar ini sangat khusyuk dan khusyuk. Ketika Xiao Nunu, Yan Ying, dan Ye Suhe tiba di sini, semua orang di aula menoleh. Di dalam aula utama, dua sosok berdiri dengan mengesankan. Yi Xiangqing, Dekan Akademi Suci Fanxian, Lu Chan, penguasa Istana Bintang Tai. Lu Chan juga terluka dan belum pulih sepenuhnya. Tingkat energi Yi Xiangqing cukup bagus, tetapi lengan kiri jubahnya kosong dan menggantung ke bawah. Selama pertempuran di Akademi Suci Abadi Fana, Yi Xiangqing kehilangan lengannya karena lengannya hancur total, akan sulit untuk memperbaikinya untuk sementara waktu. Namun, Yi Xiangqing adalah orang yang kuat di level Kaisar Ming Abadi. Dengan kekuatannya, dia dapat menemukan cara untuk pulih di masa depan. Di kedua sisi aula utama terdapat beberapa pejabat inti tingkat tinggi dari halaman suci abadi Fana dan Istana Bintang Tai. Yao Qingzi, yang baru saja bertemu Xiao Nunu, dan Jia Xiu juga ada di sini. Namun, di tengah aula, dua orang sedang berlutut. Salah satunya adalah Panglima Perang, dan yang lainnya adalah Kaisar Hujan. Tangan dan kaki keduanya terkurung oleh rantai besi yang berat. Sekilas, rantai besi tersebut bukanlah benda biasa, melainkan kabel besi bintang es, yang dibuat oleh Istana Bintang Tai Kaisar bisa ditekan. Kenapa hanya ada dua orang? Dan hantu tua bertanya sambil berjalan masuk. Hantu tua, yang dia sebutkan secara alami mengacu pada Pan Gui, yang juga merupakan salah satu dari 5 Kaisar Xianxiong. Wen Qin, yang berdiri di sisi kiri aula utama, berkata dengan dingin, Pan Gui telah dipisahkan dari tulang abadinya oleh kami, dan dia telah pergi menemui Raja Neraka. Wajah Zanzun dan Yu Huang mau tidak mau berubah. Seperti kata pepatah, kelinci mahtai dan rubah sedih. Mereka dan Pan Gui berada di depan yang sama. Bagaimana nasib kedua orang ini bisa lebih baik? Xiao Nunu tidak terkejut dengan kemahtaian Pan Gui. Bagaimanapun, Pan Gui membunuh wakil presiden Sang Heng, dan Akademi Suci Fanxian mengambil nyawanya sebagai pembayaran hutang darah.
Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, jangan katakan apapun. Kaisar hujan itu keras kepala, dan dia menatap tajam ke semua orang di istana. Yi Xiangqing berkata, saya benar-benar bingung. Sebagai 5 Kaisar Xianxiong, mengapa Anda ingin menjadi guguk elang Mu Yitian? Mata Kaisar hujan tajam, apa hubungannya dengan Anda? Jika Anda mau untuk membunuh, bunuh saja. Saya tidak akan melakukan apapun lagi. Ucapkan sepatah kata pun. Ada niat membunuh di mata Yi Xiangqing. Namun, dia masih menahan amarahnya dan mengalihkan pandangannya ke Xiao Nunu, yang baru saja masuk. Xiao Nunu, apa yang harus kita lakukan dengan kedua orang ini? Mata Xiao Nunu tenang dan ekspresinya acuh tak acuh. Dia pertama-tama mendatangi Yi Xiangqing dan Lu Chan, lalu melihat kedua orang yang berlutut di depan mereka. Bagaimanapun, 5 Kaisar Xianxiong juga terkenal. Meskipun mereka adalah tahanan, mereka tidak harus menanggung penghinaan seperti itu. Kemudian, Xiao Nunu melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan lembut yang tak terlihat menyebar, yang sedang berlutut di tanah. Kedua ahli perang itu sebenarnya diminta untuk berdiri. Yu Huang berbalik ke samping dan menolak untuk menghargainya. Zhan Zun, sepertinya melihat harapan untuk bertahan hidup. Dia berinisiatif berkata kepada Xiao Nunu, kami memiliki hubungan kerja sama dengan Mu Yitian. Alis tampan Xiao Nunu terangkat ringan, hubungan kerjasama seperti apa? Kami mematuhi instruksi Mu Yitian, dan dia menjanjikan sesuatu kepada kami. Lu Chan dan Yi Xiangqing saling memandang, keduanya melihat sedikit keraguan di mata satu sama lain. Xiao Nunu pun langsung bertanya, janji apa? Zhan Zun tidak langsung menjawab, tapi bertanya, kalau ku bilang begitu, bisakah kamu membiarkan kami hidup? Xiao Nunu tersenyum acuh tak acuh, kamu belum menegosiasikan persyaratan. Waktu Zhan Zun ragu-ragu, berpikir bahwa dia sudah berada dalam situasi seperti ini, dan dia memang tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan. Segera, Zhan Zun menghela nafas panjang, lalu berkata, Mu Yitian berjanji akan membawa kita ke Jalan Abadi. Ketika mereka mendengar kata, Jalan Abadi, Yi Xiangqing dan Lu Chan ekspresi mereka berubah drastis. Apakah kamu tahu di mana pintu masuk ke Jalan Abadi? Tahukah kamu di mana Jalan Abadi? Ketika mereka mendengar kata, Jalan Abadi, semua orang terlihat sedikit bersemangat. Xiao Nunu juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Jelas sekali, apa yang disebut Jalan Abadi, ini bukanlah masalah kecil. Lu Chan, penguasa Istana Bintang Tai, mau tidak mau mengambil 2 langkah ke depan. Dia memandang Zhan Zun dan berkata, bukankah Jalan Abadi sudah lama ditutup? Ya, Jalan Abadi telah ditutup selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka akan mendengar berita tentangnya hari ini. Pantas saja Mu Yitian begitu kuat. Ternyata dia pernah ke Yang Abadi Jalan. Mendengarkan apa yang dikatakan semua orang, rasa ingin tahu Xiao Nunu semakin bertambah. Zhan Zun menjawab, Jalan Abadi memang sudah lama ditutup. Dahulu kala, orang-orang datang satu demi satu. Kemudian, jalur Jalan Abadi dihancurkan oleh seseorang dengan niat. Sejak saat itu, semua orang di dunia mengira Jalan Abadi telah ditutup. Setelah jeda, Zhan Zun melanjutkan, sampai suatu hari, Mu Yitian muncul di depan kami dan berkata bahwa dia dapat membuka kembali Jalan Abadi, kita harus mematuhi perintahnya. Semua orang di aula saling memandang lagi. Yi Xiangqing bertanya lagi, apakah kamu yakin Mu Yitian tidak menipumu? Zhan Zan menggelengkan kepalanya, kamu juga telah melihat bahwa meskipun kami hanya mengolah 3 tulang abadi, tetapi Mu Yitian memiliki 8 tulang abadi. Jika dia adil, mengandalkan sumber daya tanah suci Xianxiong sulit untuk mencapai levelnya. Yi Xiangqing mengangguk sambil berpikir. Memang benar, sumber daya tanah suci gudang abadi terbatas, dan bahkan makhluk setingkat 5 kaisar gudang abadi hanya dapat mengolah 3 tulang abadi. Mu Yitian, di sisi lain, memiliki 5 tulang abadi lebih banyak daripada 5 kaisar Qiong abadi. Sangat mungkin pihak lain telah pergi ke Jalan Abadi. Apa yang Mu Yitian ingin kamu lakukan? Xiao Nunu bertanya dengan dingin. Zhan Zun pertama-tama melirik Yanying di sebelah Xiao Nunu, lalu ke Ye Suhe di sebelah Yanying, dan kemudian dengan ragu berkata, hal pertama yang Mu Yitian ingin kita lakukan adalah mengaktifkan Kubah Abadi, perang saudara antara 5 kaisar. Begitu kata-kata ini keluar,
Alis indah Yan Ying tidak bisa menahan cemberut, dan lapisan es muncul di wajah Ye Suhe. Penghancuran klan Yuexian dan klan Yanmo juga diperintahkan oleh Mu Yitian. Ye Suhe bertanya dengan dingin. Ya, Panglima Perang menjawab, karena Yuexian dan Yanmo tidak mau menuruti perintahnya, Mu Yitian bergabung dengan kami untuk membasmi klan Yuexian dan klan Yanmo. Ketika Ye Suhe mendengar ini, ibu kota api, gugup tua, aku benar-benar ingin membakarmu dan memanggangmu. Selama 10 hari 10 malam, saya akan menaburkan garam ke seluruh badan Anda, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan memasukkan semuanya ke dalam mulut orang di sebelah Anda. Jika dia tidak berani menelannya, saya akan menjahit mulutnya. Setelah mendengar ini, wajah Panglima Perang tidak hanya berubah warna menjadi pucat pasi, bahkan Kaisar Hujan pun mengeluarkan keringat dingin. Tingkah laku Ye Suhe mungkin akan membuat Pangeran Neraka tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Lu Chan kemudian bertanya, apa tujuan Mu Yitian melakukan ini? Karena dia sudah menguasai pintu masuk ke jalan abadi, mengapa dia dengan sengaja mencoba menarikmu ke kampnya? Panglima Perang memandang Xiao Nunu, menginginkannya berhenti berbicara. Pada saat ini, Kaisar Hujan di sebelahnya berkata, itu karena iblis perempuan itu. Hah! Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Yang lainnya juga tertegun sejenak. Apakah karena Nanlian? Zanzun memandang Rain Emperor dengan heran dan berpikir, bukankah kamu sangat tangguh? Mengapa Anda berinisiatif untuk berbicara dengan saya sekarang? Yu Huang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Jika mereka berdua tangguh bersama, dia mungkin akan tangguh sampai akhir. Namun, Zanzun harus menjelaskan semuanya. Jika ini terus berlanjut, setelah pihak lain selesai menjelaskan, Yu Huang tidak akan berkata apa-apa. Keduanya dipenjara bersama, dan orang yang paling takut memilih untuk mengaku dan mendapatkan keringanan hukuman. Warlord telah mengatakan banyak hal, dan Rain Emperor jelas tidak senang. Mu Yitian ingin iblis perempuan itu menjadi iblis nomor 1 sejati sepanjang zaman. Dia akan menunggu sampai dia berada pada kondisi terkuatnya dan kemudian merebut darah iblisnya. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia ingin mengendalikan semua kekuatan besar di dunia. Seluruh tanah suci gudang abadi. Di tangannya, Yuexian dan Yanmo tidak mau bergabung dengan kampnya, jadi mereka menderita bencana kehancuran. Mendengar ini, semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Nunu. Ternyata layout Mu Yitian berkisar pada Nanlian dari awal hingga akhir. Sayangnya, Mu Yitian salah perhitungan bahwa kebencian Nanlian tidak mampu menutupi perasaannya terhadap Xiao Nunu. Mu Yitian awalnya ingin sepenuhnya merangsang sifat iblis Nanlian, dan kemudian menyelesaikannya setelah dia membunuh Xiao Nunu, menyelesaikan level terakhir dari Dabao Tian Mokung, dan sepenuhnya melepaskan kekuatan badan iblis bawaan. Tapi Nanlian menyerah menjadi iblis untuk Xiao Nunu, jadi di medan perang Akademi Suci Abadi Fana, Mu Yitian mundur ke hal terbaik berikutnya dan langsung menggunakan batu penekan setan 9 dao untuk menjarah kekuatan Nanlian. Namun siapa sangka bahwa Xiao Nunu, dengan bantuan permaisuri pagoda emas Pancer, akan terus-menerus menembus batas atas, dan di saat-saat terakhir, Phoenix Langit Gelap akan membuat pintu masuk yang kuat. Yang pada akhirnya akan menyebabkan riyuntuhnya konspirasi Mu Yitian. Lu Chan, penguasa Istana Bintang Tai, mau tidak mau bertanya. Karena Mu Yitian sudah bisa memasuki jalan abadi, mengapa kita masih perlu merebut kekuatan badan iblis bawaan? Yang lain juga menunjukkan keraguan. Yu Huang berkata dengan dingin, justru karena dia bisa memasuki jalan abadi maka dia ingin mendapatkan kekuatan garis keturunan yang lebih kuat. Oh, jalan abadi jauh lebih rumit dari yang Anda kira. Jika Anda ingin bukan hal yang mudah untuk tercipta secara kebetulan. Semua orang sepertinya mengerti, dan berpikir lagi. Pada saat ini, Yan Ying, yang berdiri di samping Xiao Nunu, mau tidak mau bertanya, kalian sudah banyak bicara, jadi apa sebenarnya jalan abadi itu? Aku bingung. Yan Ying bukanlah yang hanya satu orang yang mempunyai ide ini. Kebanyakan orang bingung. Bahkan Xiao Nunu mendengar kata jalan abadi untuk pertama kalinya. Yi Xiangqing berdiri dan menjelaskan, jalan abadi, seperti namanya, adalah jalan menuju menjadi abadi. Begitu 4 kata, jalan menjadi abadi, keluar, mata semua orang tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Yang disebut, Kaisar Abadi,
hanya memiliki kemungkinan untuk menjadi abadi, dan kemungkinan ini sangat kecil. Jika Anda ingin benar-benar melangkah ke alam abadi, Anda masih harus pergi ke jalan abadi. Yi Xiangqing terus menjelaskan. Lu Chan, yang berada di sebelahnya, juga mengangguk. Ya, sejak kamu memasuki kaisar kehidupan abadi, sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasimu. Hanya dengan memasuki jalan abadi kamu dapat memperoleh kesempatan keabadian dan bertahan selamanya. Kata Lu Chan sambil berbicara. Sambil melihat ke arah Xiao Nunu, Yan Ying dan yang lainnya. Saya pernah mendengar seseorang berkata bahwa jalan menuju keabadian mengandung banyak peluang dan rejeki. Mereka yang memiliki keberuntungan dapat menembus batas kekuatan manusia dan memasuki jalan keabadian. Anda dapat menganggap jalan abadi sebagai tanah suci kuno yang penuh dengan peluang besar, atau sebagai ruang lebih tinggi yang diimpikan oleh banyak manusia. Jika Anda dapat mencapai ujung lain dari jalan abadi, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Dia berkata. Lu Chan benar-benar melihat ke arah Zhan Zun dan Yu Huang dan keduanya berkata, aku ingin tahu apakah penjelasanku benar. Lagi pula, Lu Chan belum pernah ke jalan abadi, dan dia hanya mendengar orang-orang menggambarkannya, meskipun Zhan Zun dan Yu Huang juga belum pernah ke sana, tapi saya pasti pernah mendengar sesuatu dari Mu Yitian. Zhan Zun menjawab, menurut apa yang dikatakan Mu Yitian, jalan abadi lebih seperti medan perang yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Peluang dan bahaya hidup berdampingan. Jika Anda mendapat kesempatan, Anda bisa menjadi abadi. Jika Anda menghadapi bahaya, tidak akan ada tulang yang tersisa. Mu Yitian telah merencanakannya dengan hati-hati. Saya ingin mendapatkan kekuatan badan iblis bawaan, mungkin untuk melangkah lebih jauh di jalan abadi. Lalu di mana jalan menuju jalan abadi? Yi Xiangqing menanyakan hal yang paling memprihatinkan. Zhan Zun menggelengkan kepalanya tanpa berpikir, kami belum tahu, Mu Yitian tidak memberi tahu kami. Yi Xiangqing tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan beberapa orang, Xiao Nunu mendapatkan gambaran kasar tentang jalan abadi. Meskipun bagi banyak orang, jalan menuju keabadian itu misterius dan tidak diketahui, 4 kata, jalan menuju keabadian, saja sudah cukup untuk membuat orang mendambakannya. Kami sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Jika kamu bersikeras atas kematianku, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi aku memintamu untuk membiarkan orang-orangku pergi. Kata Rain Emperor. Panglima perang di sebelahnya, ragu-ragu untuk berbicara. Sebagai perbandingan, Warlord jelas lebih takut mati daripada Rain Emperor. Yi Xiangqing pertama kali melirik Xiao Nunu dan Lu Chan di sebelahnya, tetapi melihat tidak satupun dari mereka berbicara, Yi Xiangqing berkata kepada beberapa master dari Akademi Suci Abadi Fana dan Istana Bintang Taiyi di luar pintu, ayo kita antar mereka turun dulu. Ya, beberapa ahli dari Akademi Suci dan Istana Bintang masuk. Tangan dan kaki Kaisar Hujan dan Panglima Perang dipenjarakan oleh kabel besi bintang es, yang dibuat khusus, sehingga mereka tidak dapat melawan. Tentu saja, meskipun kekuatannya tidak tersegel, selama Xiao Nunu ada di sini, dia tidak akan berani melawan. Tunggu sebentar. Xiao Nunu tiba-tiba berbicara. Hati mereka menegang, dan keringat dingin langsung keluar. Apakah kematian sekarang tidak bisa dihindari? Namun, ekspresi Xiao Nunu tenang, dan tidak ada niat membunuh di matanya. Apakah kamu tahu tentang pedang pembunuh surga? Pedang pembunuh surga. Mendengar ini, Master Perang menghela nafas lega. Selama pertempuran di Akademi Suci Abadi Fana, Zhan Zun dapat mengetahui secara sekilas bahwa jurus pedang yang dilakukan oleh Xiao Nunu berasal dari gambar pedang pembunuh surga, dan Zhan Zun sendiri mengatakan pada saat itu bahwa dia telah melakukannya. Lama mencari gambar pedang pembunuh surga, belum ada kabar. Aku tahu, jawab Zhan Zun dengan agak gelisah. Xiao Nunu bertanya, dari mana datangnya gambar pedang pembunuh surga? Zhan Zun berkata, gambar pedang pembunuh surga diciptakan oleh pendekar pedang terkuat di Tanah Suci Gudang Abadi, Kaisar Pedang Ilahi. Namun, lama sekali beberapa waktu yang lalu, dia meninggalkan Tanah Suci Gudang Abadi, dan aku tidak tahu apakah dia pergi ke Jalan Abadi sangat awal. Kaisar Pedang Kelahiran Dewa, Xiao Nunu bergumam, membisikkan nama itu. Dia tidak bertanya lagi, lalu memerintahkan Zhan Zun dan Yu Huang untuk dibawa pergi. Semua orang di Aula Taiyi merasa sedikit gelisah saat ini.
Saya tidak menyangka Mu Yitian memiliki informasi tentang Xianlu, kata Yao Qingzi dengan heran. Lu Chan memandang Yi Xiangqing, saya ingin tahu di mana pintu masuk ke jalan abadi. Yi Xiangqing berkata, dikatakan bahwa Mu Yitian telah hidup dalam pengasingan di Laut Abadi sejak dia mendirikan Sekte Taizu dan pengetuk abadi Sekte. Anda bisa pergi ke Laut Abadi. Lihat di sana. Sekitar sebulan kemudian, Laut Abadi. Seberkas cahaya besar membubung ke langit dan menghilang ke awan. Segera setelah itu, angin dan guntur bergulung, guntur bergemuruh, dan saluran transmisi seperti piringan raksasa muncul di kehampaan. Di sebuah pulau kosong di bawah saluran teleportasi, Yi Xiangqing, Lu Chan, Xiao Nunu dan yang lainnya tampak serius dan sedikit bersemangat pada saat yang bersamaan. Yi Xiangqing menyipitkan matanya sedikit dan berkata, setelah mencari lebih dari sebulan, akhirnya saya menemukannya. Setelah mencari lebih dari sebulan, akhirnya saya menemukannya. Xianhai. Di pulau kosong, semua orang melihat saluran transmisi yang spektakuler, dan ekspresi mereka semua tergerak. Sejak mereka mengetahui bahwa Mu Yitian telah menguasai jalan menuju jalan abadi, semua orang di halaman suci abadi Fana dan Istana Bintang Tai pada dasarnya tidak berhenti selama sebulan terakhir, mencari di Laut Abadi siang dan malam. Akhirnya menemukannya di sini. Saluran transmisinya sangat spektakuler, seperti air terjun yang langsung ke langit dan terus naik. Lu Chan, penguasa Istana Bintang Tai, melangkah maju. Dia mengangkat lengannya dan merasakan fluktuasi energi saluran transmisi ini. Sungguh aliran balik yang kuat di luar angkasa. Mungkin hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi di atas, alam Grandmaster, yang dapat melewati susunan teleportasi ini. Kata Lu Chan. Yi Xiangqing mengangguk, alam Grandmaster memang merupakan level terendah menuju jalan abadi. Jika Anda ingin lebih beradaptasi dengan kompetisi di jalan abadi, Anda masih harus mencapai kaisar kehidupan abadi. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir banyak orang menunjukkan ekspresi serius. Jika seseorang dapat mengatakan bahwa bahkan alam Grandmaster termasuk dalam level awal, maka tingkat budidaya alam kaisar hanya dapat dianggap sebagai jangkauan menengah dan bawah. Tentu saja, tidak ada yang terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, jalan menuju keabadian sulit ditemukan, dan jalan menuju keabadian bahkan lebih sulit untuk dilalui. Yi Xiangqing lalu berkata, tutup bagian itu dulu. Mari kita bahas apa yang terjadi selanjutnya. Lu Chan mengangguk, oke. Segera, bagian itu ditutup. Saluran teleportasi seperti air terjun raksasa kemudian menghilang. Semua orang menghela nafas lega. Meskipun jalan abadi sulit ditemukan, setidaknya mereka telah menemukannya. Jalan ini juga akan menjadi jembatan utama yang menghubungkan tanah suci gudang abadi ke alam yang lebih tinggi. Harus saya katakan, tempat di Xianhai ini benar-benar spektakuler. Yang lain juga tanpa sadar melihat sekeliling. Laut peri dan langit memiliki warna yang sama, dan terdapat pulau-pulau besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang yang tersisa di dunia. Di bawah sinar matahari yang cerah, pulau-pulau ini bersinar seperti sebidang tanah murni di bumi. Aku tiba-tiba mendapat ide. Kata Xiao Nunu tiba-tiba. Semua orang saling memandang. Xiao Nunu berkata kepada Yi Xiangqing, ayo kita pindahkan Akademi Suci Abadi Fana ke sini. Semua orang tercengang pada awalnya. Tapi kemudian, Yi Xiangqing menepuk pahanya dan berkata, ide yang bagus. Yang lain juga menganggap itu ide yang bagus. Dalam pertempuran pengadilan suci abadi Fana, seluruh pengadilan suci pada dasarnya hancur, dan lebih dari 90% areanya hancur. Daripada membangun kembali di alamat asli, kenapa tidak ke sini? Itu memang mungkin. Lu Chan juga setuju. Bagaimanapun, Mu Yitian sudah mati. Kita bisa mengambil alih area ini dan memantau saluran ini setiap saat. Oke, kalau begitu kamu akan memiliki Istana Bintang Tai, pindahkan sarangmu. Hahaha, oke. Pejabat senior Istana Bintang Tai dan Akademi Suci Fanxian juga cocok dan segera memutuskan untuk memulai rekonstruksi di Xianhai. Xiao Nunu memandangi lautan luas dan mau tidak mau memikirkan beberapa hal di dalam hatinya. Sudah lebih dari sebulan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Yaner sekarang. Kata Xiao Nunu dalam hatinya. Di bulan ini, tanah suci gudang abadi menjadi relatif stabil. Cedera Xiao Nunu juga telah pulih sepenuhnya. Perencanaan juga telah dimulai untuk rekonstruksi biara suci abadi Fana,
dan segala sesuatunya tampaknya berjalan ke arah yang baik. Satu-satunya hal yang membuat Xiao Nunu khawatir adalah Nan Lian. Tentu saja, yang membuat Xiao Nunu khawatir adalah apakah Mu Yitian benar-benar mati. Pada saat ini, bahu Xiao Nunu ditepuk ringan. Kemudian sebuah kepala lucu muncul, itu adalah Yanying. Xiao Nunu, apakah kamu akan pergi ke jalan abadi? Yanying bertanya. Ya, Xiao Nunu mengangguk, pergi. Tian Lunu menjelaskan dengan sangat jelas ketika dia menjemput Nan Lian sebelumnya. Orang biasa tidak bisa memasuki jurang setan bulu ular, dan harus mencapai alam abadi atau lebih tinggi. Dilihat dari sumber daya tanah suci gudang abadi, relatif sulit untuk menerobos ke alam abadi. Jika Anda ingin menerobos sesegera mungkin, jalan abadi adalah pilihan terbaik. Kemudian Xiao Nunu bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan pergi? Mata cerah Yanying berkedip, baiklah, aku harus pergi juga, tapi aku harus kembali ke Donghuang dulu untuk memberitahu kakek dan orang tuaku. Xiao Nunu mengangguk. Kebetulan aku harus kembali ke Donghuang. Ayah Xiao Nunu, Xiao Feifan, masih di Donghuang. Sekarang Xiao Nunu pergi ke jalan abadi, dia tentu saja harus kembali dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah meninggalkan Laut Abadi, Xiao Nunu pertama kali kembali ke Desolate Lake. Setelah perang, tidak hanya halaman suci abadi Fana yang dibangun kembali, tetapi juga aliansi Desolate. Meskipun terakhir kali diserang oleh Sekte Taizu, kerusakan yang diderita oleh Desolate Lake jauh lebih parah dibandingkan dengan pengadilan suci abadi Fana. Setelah lebih dari sebulan perbaikan, Desolate Lake hampir sepenuhnya dibangun kembali. Namun, korban jiwa pada personel telah merusak vitalitas Desolate Alliance, dan akan membutuhkan waktu lama untuk pulih seperti sebelumnya. Untungnya, Donghuang dapat terus memasok darah segar ke Desolate Alliance. Pada tahap selanjutnya, murid Huang Meng masih bisa pergi ke Akademi Suci Abadi Fana untuk berlatih. Selama periode perang ini, Desolate Alliance kehilangan banyak hal. Di antara 5 pemimpin aliansi, pemimpin Liu Wei meninggal dalam pertempuran tersebut, namun untungnya 4 pemimpin aliansi lainnya selamat. Nangong Pinghe, yang terakhir kali hidupnya tergantung pada seutas benang, juga telah keluar dari bahaya dan akan segera kembali. Xiao Nunu tidak khawatir tentang Desolate Lake. Jika dia pergi ke jalan abadi, Akademi Suci Abadi Fana akan memberikan bantuan yang tepat. Ketua Xiao Nunu, ada seseorang di luar yang meminta untuk bertemu. Pada saat ini, seorang murid dari Desolate Alliance datang untuk melapor. Xiao Nunu bertanya, siapa? Aku. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar dari belakang. Alis tampan Xiao Nunu sedikit terangkat. Orang yang datang memiliki temperamen elegan dan temperamen ilmiah di antara alisnya. Di belakang Xuan Guili, ada 3 wanita cantik. Satu orang adalah bos menara Yanyu, dan bulan terang terbit di atas laut. 2 lainnya adalah pelayan Xiao Nunu, Banzi dan Hibiscus. Pemilik. Setelah setengah kertas, Hibiscus dan Hibiscus adalah orang pertama yang berlari menuju Xiao Nunu. Xuan Guili menggaruk kepalanya dan berkata, Universitas wanita tidak ada di sini. Mereka lebih senang melihatmu daripada melihatku kembali. Setelah mengatakan itu, Xuan Guili melangkah maju dan berkata, terima kasih banyak. Jika kamu belum menang, setelah pertempuran ini, kita mungkin akan bertemu di Huangquan. Xiao Nunu menjawab dengan marah, apakah kamu tidak takut kalau aku akan menimbulkan masalah untukmu sekarang? Xuan Guili bertanya, mengapa kamu membuat masalah untuk saya? Apakah kamu berpura-pura bodoh? Bukankah kamu memberiku pil racun itu ketika aku masih di organisasi dunia bawah? Xiao Nunu sudah tahu tentang penyamaran Xuan Guili sebagai sarjana sakit di organisasi dunia bawah. Jelas sekali, ketika Xiao Nunu dibawa ke organisasi dunia bawah, sarjana sakit yang dia temui adalah pihak lain. Saat itu, orang ini langsung menghadiahi Xiao Nunu dengan pil racun. Untungnya, Xiao Nunu menggunakan kekuatan kuali pemurnian surga untuk mengencerkan sebagian kekuatan obatnya, jika tidak maka akan terjadi kesalahan. Xuan Guili tersenyum canggung, saya tidak bisa menahannya. Saya punya misi. Jika saya tidak melakukan itu akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Selain itu, saya memiliki penawarnya sebelum saya berani memberikannya kepada Anda. Xuan Guili mengeluarkan pil bundar, hei,
Ini penawar, Tai Wei Zhenwan, tapi menurutku kamu tidak membutuhkannya. Lagi pula, bahkan 5 Kaisar Xianxiong dan Mu Yitian telah mengalahkan orang-orang kecil pil-pil racun, aku tidak bisa membantumu. Xiao Nunu tersenyum dan tidak melanjutkan masalah ini. Sejujurnya, jika bukan karena pertemuan organisasi dunia bawah itu, aku tidak akan tahu kalau Yan Ying menghadapi masalah sebesar itu. Ngomong-ngomong, apa tujuan penguasa dunia bawah menangkap Yan Ying dan Ye Suhe? Xiao Nunu bertanya dengan santai. Xuan Guili mengangkat bahu, mari kita sempurnakan boneka mahiatnya. Salah satu dari 2 orang ini adalah keturunan Dewa Bulan, dan yang lainnya adalah keturunan Iblis Api. Mereka mengandung kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Penguasa dunia bawah telah sudah lama mencari mereka, tapi mereka belum menemukannya. Memikirkan operasi penangkapan pertama, kami melancarkan operasi itu tidak baik. Kemudian, Xuan Guili memandang Xiao Nunu, jika kamu tidak pergi ke pertemuan itu, aku pasti akan memberitahumu secara diam-diam. Bagaimana dengan itu? Menarik. Xiao Nunu terdiam dan menggelengkan kepalanya. Iblis tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Hati nuraniku. Aku bahkan memberimu 2 pelayan harta karun ini, Banzi dan Hibiscus, dan kamu masih meragukanku. Banzi dan Hibiscus, yang berdiri di samping mereka, tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Oke. Xiao Nunu tidak mau menjelaskan secara detail, dia berkata, demi mereka, aku tidak akan berdebat denganmu. Banzi tidak bisa menahannya lagi, dia berkata sambil tersenyum, Tuan, kami wajahnya akan terselamatkan sekarang. Dia lebih tua darimu. Oh, aku mengerti. Aku mengerti. Xuan Guili mengangguk berulang kali, dan kemudian menatap Xiao Nunu, kamu harus segera pergi ke jalan abadi, benar? Ya, Xiao Nunu tidak menyangkal. Xuan Guili tersenyum dan berkata, Xiao Nunu berkata, jika kamu ingin pergi, aku bisa meninggalkan tempat untukmu. Aku iri. Tidak apa-apa, itu saja, kalau begitu jangan berpaling dariku. Kalau mau putus, lakukan sekarang daripada menunggu nanti. Hahaha, itu benar. Berbicara dari Donghuang ke Tanah Suci Xianxiong, dari masa lalu ke masa depan. Beberapa orang sedang berjalan santai di Desolate Lake, dan sebelum mereka menyadarinya, hari sudah malam. Oke, sudah waktunya kita pergi. Ini sudah larut, jadi aku tidak akan mengganggumu. Xuan Guili memandang Xiao Nunu dan berkata. Setelah setengah kertas, Hibiscus menatap Xiao Nunu, dan mata kedua wanita itu penuh keengganan. Kali ini kami berpamitan, entah kapan kita akan bertemu lagi lain kali. Xiao Nunu memandang beberapa orang itu dan berkata, jika kamu membutuhkan bantuan saat aku pergi, kamu dapat pergi ke Akademi Suci Abadi Fana. Oke, aku tidak akan sopan. Xuan Guili berkata sambil tersenyum, lalu mengepalkan tangannya, aku tidak akan berada di sini sampai hari kamu pergi ke jalan abadi. Adapun Banzi dan Hibiscus, mereka bisa tinggal dan mengantarkannya untukku. Selamat tinggal. Xiao Nunu tersenyum dan mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, selamat tinggal. Segera, Xuan Guili dan Haiseng Mingyue pergi lebih dulu, sementara Banzi dan Hibiscus tetap tinggal untuk sementara waktu. Bagaimanapun, kedua gadis itu juga anggota dari halaman suci abadi Fana. Mereka dapat kembali setelah halaman suci abadi Fana dibangun kembali di Laut Abadi. Jadi tidak ada salahnya mereka bertahan. Matahari terbenam seperti api, mewarnai sebagian besar langit menjadi merah. Hutan belantara yang luas menghadirkan pemandangan indah dalam sebuah lukisan. Tepat ketika Xiao Nunu hendak kembali ke tempatnya datang, sosok yang dikenalnya menarik perhatiannya. Pihak lain memiliki sosok yang anggun dan corak seputih salju. Hal yang paling unik dan menarik adalah matanya yang indah, cerah dan tenang, namun ada jejak angin dan embun beku di kedalaman ketenangan. Pihak lainnya tidak lain adalah Ying Jinhuan. Banzi dan Mujin, yang berdiri di belakang Xiao Nunu, saling memandang. Mujin segera berkata, Tuan, Banzi dan saya ingat ada hal lain yang harus kami lakukan, jadi kami tidak akan mengganggu Anda. Hilang. Segera, hanya Xiao Nunu dan Ying Jinhuan yang tersisa di sini. Matahari terbenam mencerminkan profil kedua orang itu, seolah-olah mereka adalah separuh dunia dalam lukisan itu. Xiao Nunu tersenyum tipis, dan dialah yang pertama bertanya. Aku akan kembali ke Donghuang besok, maukah kamu pergi? Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya dengan lembut,
aku tidak akan pergi kali ini. Lalu berjalan di depan pihak lain. Mata Ying Jinhuan sangat cerah, dia menatap orang di depannya dan kemudian berkata, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Selamat tinggal. Apakah orang lain akan pergi? Mau kemana? Ying Jinhuan menjawab, bepergian keliling dunia, berlatih sambil bepergian. Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia bertanya dengan bingung, mengapa ini begitu tiba-tiba? Ying Jinhuan berkata, saya sudah memikirkannya sejak lama dan membuat keputusan setengah bulan yang lalu. Ya, aku tidak pernah memberitahumu. Benarkah? Kupikir kamu membuat keputusan secara mendadak. Aku ingin kamu pergi ke jalan abadi bersama kami. Ada secercah cahaya di mata Ying Jinhuan, benarkah? Xiao Nunu mengangguk, baiklah, aku akan memberitahumu setelah aku kembali dari Donghuang. Kamu harus memikirkannya lagi. Meskipun standar minimum untuk memasuki jalan abadi adalah alam Grandmaster, jika Anda ingin membawa Ying Jinhuan masuk, masih ada jalan. Ying Jinhuan tersenyum malu-malu. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, bahkan jika aku pergi ke jalan abadi bersamamu, aku hanya akan menahanmu. Lebih baik aku bepergian keluar selama beberapa tahun. Suatu hari, mungkin aku bisa mengandalkan aku punya kekuatan untuk pergi ke jalan abadi. Xiao Nunu ragu-ragu. Bakat Ying Jinhuan sebenarnya sangat tinggi. Jika dia tidak tinggal di Donghuang, tetapi memilih untuk pergi ke Akademi Suci Abadi Fana, situasinya mungkin berbeda. Jangan mencoba membujukku, aku sudah memikirkannya, dan kita akan bertemu lagi. Kata Ying Jinhuan dengan serius. Xiao Nunu mengangguk ringan, baiklah, aku akan menunggumu di jalan abadi. Kemudian, Xiao Nunu tanpa sadar berbalik lihat. Dia berbalik ke belakang, tapi tidak ada apapun di belakangnya. Belum lagi siapapun, bahkan bayangan pun tidak terlihat. Dia hendak bertanya, tetapi di detik berikutnya, segumpal aroma harum menerpa wajahnya, dan badan yang lembut dan halus mengalir ke pelhukan Xiao Nunu. Murid Xiao Nunu bergetar, dan dia tampak terkejut. Kamu, Xiao Nunu tertegun. Ying Jinhuan memeluk Xiao Nunu dengan erat dan menyandarkan kepalanya di pelhukan orang lain. Aku menyukaimu. Mendengar ini, Xiao Nunu terkejut. Suara Ying Jinhuan lembut dan tegas, kamu tidak perlu memberikan tanggapan apapun, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sudah lama menyukaimu. Ying Jinhuan memeluk Xiao Nunu, matanya sedikit merah. Xiao Nunu tidak punya tempat untuk meletakkan tangannya, dan hanya bisa berhenti di udara sejenak. Napas Ying Jinhuan sedikit cepat, dan terlihat jelas bahwa dia gugup. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengambil langkah ini. Setelah beberapa detik, Ying Jinhuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, sudah waktunya aku pergi. Xiao Nunu kembali sadar, dan bertanya, hari mulai gelap, tidak bisakah kamu menunggu sampai besok? Kata Ying Jinhuan sambil menggelengkan kepalanya sedikit, cahaya bintang tidak mempedulikan para pelancong. Dengan bintang dan bulan sebagai teman, kamu tidak akan kesepian saat bepergian di malam hari. Segera, Ying Jinhuan menatap langsung ke arah Xiao Nunu, kamu juga harus berhati-hati di jalan abadi. Dalam segala hal, keselamatan adalah yang utama. Ya, Xiao Nunu berjanji dengan lembut, dan mengeluarkan dua benda. Bawalah dua benda ini, satu untuk pertahanan diri dan satu lagi untuk pencerahan. Xiao Nunu berkata, ini adalah senjata kekaisaran tingkat daftar, jimat 4 gajah. Adapun benda ini, disebut diagram pedang pembunuh langit. Jimat 4 gajah milik Cao Si, salah satu dari 10 penyuling senjata terkuat. Harta itu jatuh ke tangan Xiao Nunu ketika berada di kota Tiangong. Selama periode ini, Xiao Nunu hanya menggunakannya sekali, dan itu masih sangat kuat. Belum lagi, diagram pedang langit, 3 jurus pedang yang terkandung di dalamnya masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Selama pertempuran di Akademi Suci Abadi Fana, Xiao Nunu mengalahkan Mu Yitian dengan gerakan terakhirnya. Menurut apa yang dikatakan Zhan Zun, diagram pedang pembunuh langit diciptakan oleh Kaisar Pedang Kelahiran Dewa, pendekar pedang terkuat di Tanah Suci Gudang Abadi. Bahkan Zhan Zun ingin mendapatkannya, kekuatannya pasti akan ada peningkatan besar. Ying Jinhuan hendak menolak, tapi Xiao Nunu sudah menyerahkan kedua benda ini ke tangannya. Ambillah. Dengan cara ini aku bisa merasa sedikit lebih nyaman. Menyentuh mata Xiao Nunu yang dalam, Ying Jinhuan tidak lagi menolak.
Kalau begitu aku pergi, kata Ying Jinhuan. Xiao Nunu mengangguk, hati-hati di jalan. Selamat tinggal. Baiklah, selamat tinggal. Ying Jinhuan berbalik, dan jarak antara dia dan Xiao Nunu perlahan melebar. Setelah lebih dari 10 langkah, dia berhenti sebentar, kembali menatap Xiao Nunu, dan kemudian mempercepat langkahnya. Matahari terbenam berangsur-angsur memudar, dan kedua sosok itu semakin menjauh. Xiao Nunu melihat Ying Jinhuan pergi, dengan perasaan campur aduk di hatinya yang tidak bisa dia gambarkan. Dan hati yang seharusnya penuh kegembiraan dipenuhi dengan segala macam rasa. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, dalam perjalanan ke sini, saya memikirkannya. Jika dia bersedia mempertahankan saya, atau mengundang saya untuk pergi ke jalan abadi bersamanya, maka saya pasti akan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Saya sangat ingin tinggal di sisinya. Aku melewatkannya sekali, dan aku tidak ingin melewatkannya untuk kedua kalinya. Namun, ketika dia benar-benar ingin tinggal, aku menyesalinya. Itu bukan karena kepengecutanku. Saya tidak ingin menjadi beban baginya, dan saya tidak ingin menjadi tidak berdaya di sisinya ketika dia menghadapi kesulitan. Saya menyukainya, tidak ada keraguan. Saya menyukainya sejak awal nirwana. Istana, dia pernah berdiri di depanku. Setelah bertarung dengan musuh, dia membawa pedang pemakaman langit kembali ke tanganku. Jika saya harus memilih lagi, saya pasti akan menemaninya ke tanah suci gudang abadi. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan tadi benar atau salah, tetapi pada saat itu, saya sangat ingin memeluknya. Salah satu dari beberapa kali aku punya keberanian. Aku akan kembali, dan kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, aku yakin aku bisa menghadapi hatiku, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk menutup kesenjangan di antara kita. Xiao Nunu, peri kami selamat tinggal. Ying Jinhuan berjalan sendirian dalam perjalanan menuruni gunung. Saat ini, dia merasa lega. Xiao Nunu berdiri di puncak dan menyaksikan pihak lain menjauh. Sampai jumpa di jalan abadi. Bintang-bintang tidak peduli dengan orang yang lewat. Xiao Nunu berdiri di bawah sinar matahari terbenam dan menyaksikan Ying Jinhuan pergi. Kalimat, sampai jumpa lagi di jalan abadi, juga membuat Xiao Nunu merasakan banyak hal di hatinya. Dia yakin mereka akan bertemu lagi. Saya juga percaya bahwa dengan bakat Ying Jinhuan, dia pasti akan memulai jalan menuju keabadian dengan kemampuannya sendiri. Setiap perpisahan adalah persiapan untuk reuni berikutnya. Mungkin orang lain akan mengejutkan Anda saat bertemu lagi. Gadis ini cukup bagus. Pada saat ini, sebuah suara lembut datang dari belakang Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu melihat ke samping di belakangnya dan berkata dengan nada bercanda, aku tidak menyangka bahkan dekan pun akan menguping pembicaraan orang lain. Pengunjung itu tidak lain adalah dekan Akademi Suci Abadi Fana, Yi Xiangqing. Yi Xiangqing tersenyum dan menjawab, aku hanya ingin menemukanmu dan tidak sengaja bertemu denganmu. Aku tidak sengaja menguping. Dia bertanya, dekan ingin menemuiku untuk apa? Yi Xiangqing menjawab, tentu saja ini untuk masalah jalan abadi. Seharusnya ada beberapa orang dari halaman suci abadi Fana dan Istana Bintang Tai yang bergabung untuk pergi bersamanya. Kamu, menurutku, apa pendapat atau pendapatmu? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Anda tinggal membuat pengaturan. Yi Xiangqing mengangguk, dan kemudian sedikit rasa iri muncul di matanya. Jika bukan karena rekonstruksi biara abadi Fana yang akan segera terjadi, saya tidak akan dapat dipisahkan dari manapun, dan saya juga ingin manfaatkan kesempatan ini. Jelas sekali, Yi Xiangqing tidak berniat pergi ke jalan abadi kali ini. Jika dia pergi, Akademi Suci Abadi Fana tidak akan memiliki pemimpin. Untungnya, mereka sekarang memiliki kendali atas bagian ini. Ketika rekonstruksi biara suci abadi Fana selesai, Yi Xiangqing juga akan memiliki kesempatan untuk pergi ke sana. Segera, Yi Xiangqing mengeluarkan 3 potong tulang abadi dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Ketiga tulang abadi ini diekstraksi dari badan Pan Gui. Mereka mengandung energi spiritual yang cukup kuat. Kamu harus menyimpannya. Mungkin berguna untuk menyimpannya. Xiao Nunu melirik ketiga tulang abadi dengan tanda berkedip dan berkata sedikit kepale. Mari kita serahkan pada Akademi Suci Abadi Fana. Saat ini, Akademi Suci Abadi Fana berada dalam reruntuhan dan sedang menunggu untuk direvitalisasi. Jika beberapa kaisar abadi lagi dapat dibudidayakan, itu akan sangat penting bagi Akademi Suci.
Ini akan sangat bermanfaat bagi perkembangan rumah sakit di masa depan. Yi Xiangqing berkata, saya telah mendiskusikannya dengan Kepala Istana Luchan dan 2 wakil presiden, dan mereka dengan suara bulat memutuskan untuk memberikan 3 tulang abadi ini kepada Anda. Sekarang, Kiong abadi situasi di Tanah Suci telah stabil, dan fokusnya harus pada jalan abadi. Setelah mengatakan itu, Yi Xiangqing menyerahkan 3 tulang abadi ke tangan Xiao Nunu. Sebelum Xiao Nunu dapat berkata apa-apa lagi, Yi Xiangqing melambaikan tangannya, ambillah. Kalau itu berguna. Oke. Yi Xiangqing melanjutkan, apakah kamu punya sesuatu untuk dijelaskan? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, jangan bilang, aku benar-benar punya pertanyaan tentang latihan yang ingin kutanyakan padamu. Oh. Yi Xiangqing sedikit terkejut. Xiao Nunu telah mengolah 4 potong tulang abadi. Dalam hal budidaya, dia jauh melampaui Yi Xiangqing. Ada pertanyaan lagi untuk ditanyakan pada diri sendiri. Xiao Nunu bertanya, bagaimana badan spiritual dipupuk? Benar. Xiao Nunu ingat dengan jelas bahwa ketika Yi Xiangqing pertama kali muncul, dia muncul dalam bentuk badan spiritual. Dinasti Yushui. Kemudian, setelah kompetisi pemurnian senjata, Yi Xiangqing juga menggunakan badan spiritualnya untuk menghentikan pengejaran Sekte Taizu. Kemudian, selama pertempuran dengan Sekte Taizu, Mu Yitian meninggalkan badan spiritual di Sekte Taizu. Dalam pandangan Xiao Nunu, badan spiritual tampaknya merupakan kekuatan magis yang cukup praktis. Badan asli jelas berada ribuan mil jauhnya, tetapi badan spiritual dapat melintasi gunung dan sungai untuk mencari dukungan. Yi Xiangqing tersenyum, lalu dia mengeluarkan sebuah gulungan kuno dan menyerahkannya. Ini adalah metode mengolah badan spiritual. Kamu dapat menggunakannya untuk memahaminya. Oh, mata Xiao Nunu berbinar dan dia segera mengambilnya. Dia membuka gulungan itu dan memanfaatkan kehadiran Yi Xiangqing sehingga dia bisa membantu menjelaskannya. Isi gulungan itu muncul di benak Xiao Nunu. Badan spiritual, juga dikenal sebagai badan kekuatan spiritual, atau klon kekuatan spiritual, kekuatan magis ini hanya dapat dikuasai oleh mereka yang telah mencapai tingkat budidaya Kaisar Ming abadi. Seperti namanya, badan kekuatan spiritual didasarkan pada energi spiritualnya sendiri, dan dikombinasikan dengan metode ini untuk membuat klon, badan utama dapat mengendalikan badan kekuatan spiritual. Bagian depan adalah pendahuluan, dan berikut ini adalah metode latihan badan kekuatan spiritual. Xiao Nunu memperhatikan dengan cermat dan merenungkan setiap kata. Yi Xiangqing di sebelahnya tidak mengganggu pihak lain, tetapi menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu menutup gulungan di tangannya dan memandang Yi Xiangqing seolah dia memiliki pemahaman. Saya tidak menyangka bahwa metode budidaya badan spiritual ini akan begitu rumit dan rumit. Haha, itu wajar. Yi Xiangqing tersenyum ringan. Memadatkan kekuatan spiritual dan badan bukanlah hal yang mudah, tetapi jika Anda berhasil menguasai badan spiritual, itu akan sangat membantu dalam semua aspek. Yi Xiangqing berhenti dan melanjutkan, badan spiritual tidak hanya dapat berubah menjadi bentuk pertempuran, tetapi juga dapat melakukan survei dari jarak jauh dan memberikan dukungan jarak jauh. Semakin kuat badan spiritual, semakin jauh jaraknya dari bagian utama. Xiao Nunu memandang ke pihak lain dan berkata, ini sangat berguna. Praktis itu praktis, dan tentunya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Bagaimana? Jika badan spiritual dihancurkan, seringkali badan utama juga akan mengalami trauma dengan tingkat yang berbeda-beda. Jadi ketika menggunakan badan spiritual untuk dukungan survei jarak jauh, selanjutnya, cobalah untuk menghindari kehancuran badan spiritual Anda. Yi Xiangqing menjelaskan. Xiao Nunu bertanya, setelah badan spiritual dihancurkan, dapatkah dikondensasi kembali? Yi Xiangqing mengangguk, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Yi Xiangqing melanjutkan, karena beberapa badan spiritual khusus terintegrasi dengan banyak kekuatan eksternal, beberapa orang bahkan menggunakan teknik rahasia untuk meredam badan spiritual ini sendirian. Xiao Nunu bertanya dengan santai, ini seperti menempa senjata. Dapat dipahami seperti itu. Yi Xiangqing menegaskan, ada banyak cara untuk melatih badan kekuatan spiritual. Beberapa orang akan menciptakan badan spiritual dengan atribut berbeda dari badan aslinya seperti menempa senjata.
Spiritual khusus semacam ini kekuatan lebih sulit untuk memadatkan kembali badan Dharma. Tentu saja, badan spiritual jenis ini lebih kuat daripada badan spiritual biasa. Xiao Nunu mengangguk, saya mengerti. Yi Xiangqing menunjuk ke gulungan di tangan Xiao Nunu dan berkata, pengembangan kekuatan spiritual dan badan hukum berbeda-beda dari orang ke orang. Membuat badan spiritual membutuhkan energi yang sangat besar, jadi tidak semua kaisar abadi akan mempraktikkan ini. Sebagian besar mereka akan kaisar kehidupan abadi masih lebih memperhatikan penguatan kekuatan badan. Sama seperti sekarang, jika kamu memukulku, badan spiritual dan badanku akan meledak dalam sekejap. Xiao Nunu terhibur dengan ucapan Yi Xiangqing metafora. Dia tahu apa yang dimaksud Yi Xiangqing. Meskipun badan spiritual itu praktis, itu bukanlah keterampilan yang diperlukan. Aku tahu, aku akan mengambil gulungan ini kembali dan melihatnya, kata Xiao Nunu. Yi Xiangqing sedikit mengangkat tangannya, aku akan memberikannya padamu. Xiao Nunu tersenyum, terima kasih. Yi Xiangqing juga tersenyum, lalu bertanya, kapan kamu akan kembali ke Donghuang? Kembalilah dari Donghuang. Setelah itu, kamu bisa pergi ke jalan abadi. Nada suara Xiao Nunu jelas lebih dalam, dan ekspresinya lebih tegas dan serius. Apapun yang terjadi, Anda harus pergi ke Xianlu. Dia juga harus menjadi peri. Keesokan harinya, ditemani Yan Ying, Xiao Nunu kembali ke Donghuang. Saya menghabiskan beberapa hari bersama ayah saya Xiao Feifan di Baichun. Beberapa hari kemudian, Xiao Nunu dan Yan Ying kembali ke tanah suci gudang abadi. Laut abadi. Jalan menuju jalan abadi, mulai ulang. Duar. Pilar cahaya air terjun yang spektakuler itu melesat langsung ke langit. Angin dan awan berubah warna, dan alam semesta terguncang. Fluktuasi kekuatan spasial yang kuat menyebabkan air di segala arah bergolak. Di pulau yang ditangguhkan dalam kehampaan, banyak personel tingkat tinggi dari Pengadilan Suci Abadi Fana dan Istana Bintang Tai berkumpul di sini. Xiao Nunu, ini semua adalah keajaiban Dewa Perang yang telah keluar dari Akademi Suci Abadi Fana. Kali ini mereka akan pergi ke jalan abadi bersamamu. Yi Xiangqing menunjuk ke orang-orang di belakangnya dan berkata. Kemudian, beberapa tokoh muncul. Adik laki-laki Xiao Nunu, saya Chu Yiyang. Saya harap kita dapat saling mendukung setelah memasuki jalan abadi. Saya Li Tingfei, Shen Qing, Yu Yuanhui. Sendiri satu persatu. Xiao Nunu pun menjawab dengan sopan satu persatu. Orang-orang ini bukan hanya dewa perang bangga dari dinasti masa lalu yang keluar dari Akademi Suci Abadi Fana, tetapi mereka juga adalah pembantu yang melakukan perjalanan ribuan mil untuk membantu selama pertempuran di Akademi Suci Abadi Fana juga bagian dari grup jalan abadi ini. Di Istana Bintang Tai, Kepala Istana Lu Chan juga datang. Dewa Perang Xiao Nunu, aku memiliki beberapa murid dari Istana Bintang Tai yang pergi ke jalan abadi bersamamu. Jika ada kesulitan, kuharap Dewa Perang Xiao Nunu dapat membantuku. Lu pasti akan berterima kasih. Tuan Lu Chan. Kata-kata yang serius, jika ada kebutuhan bantuan, Xiao Nunu pasti tidak akan menolak. Mendengar ini, wajah Lu Chan berbinar, dan 5 orang berjalan di belakangnya. Saudara muda Xiao Nunu, aku mengandalkanmu untuk memimpin tim kali ini. Yu Waninglah yang berbicara. Xiao Nunu tersenyum, kakak senior Yu bercanda, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik. Sebagai salah satu dari 4 besar dalam perang Akademi Suci, Xiao Nunu masih memiliki kesan yang baik terhadap juara divisi Suzaku. Selain itu, setelah kompetisi pemurnian senjata, Yu Waning juga berpartisipasi dalam operasi pengawalan untuk Xiao Nunu, yang menambah sedikit niat baik. Selain Yu Waning, ada 2 orang lain yang mengenal Xiao Nunu, yaitu Xia Yang dan Xia Yue, kakak beradik yang mengikuti kompetisi pemurnian senjata bersama. Adapun 2 orang lainnya, meskipun Xiao Nunu belum pernah bertemu mereka, mereka berdua adalah jenius terbaik di Istana Bintang Tai. Yi Xiangqing kemudian bertanya, Xiao Nunu, di mana kamu? Siapa yang pergi ke jalan abadi bersamamu? Xiao Nunu melihat ke sampingnya. Di sebelah Yan Ying ada Ye Suhe. Sebagai keturunan Dewa Bulan dan Iblis Api, saya tidak akan melewatkan pembukaan jalan abadi ini. Segera setelah itu, Guan Rengui dan Jiang Jinyu, yang berada di belakang, saling memandang. Ayo pergi juga, kamu. Ye Suhe memutar matanya, dengan kekuatan yang begitu buruk, mengapa pergi ke jalan abadi?
Guan Rengui dan Jiang Jinyu keduanya berada di level Extreme Grandmaster, yang juga merupakan level terendah di Jalan Abadi. Hei, pejabat Gui tidak merasa malu sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak merepotkanmu. Jika kami tidak dapat bertahan, kami akan kembali dengan sukarela. Ye Suhe menjawab dengan dingin, terserah. Kamu. Pada saat ini, orang lain keluar dengan pedang di bahunya. Untuk hal sebaik itu, kamu tidak bisa melupakanku, pria tercantik di tanah suci gudang abadi, kan? Ye Suhe tampak mencemooh, itu keterlaluan, apakah kamu memiliki level master tertinggi? Yin Fengqi menjentikkan rambutnya, sayangnya, saya baru saja menerobos 2 hari yang lalu. Yin Fengqi ini masih tahu bagaimana terjebak di batas bawah. Namun, bagaimanapun juga, Yin Fengqi juga merupakan kakak tertua dari Sekte Piao Miao. Berdasarkan hubungannya dengan Xiao Nunu dan Yan Ying, selama kedua orang ini tidak membicarakannya, tidak ada orang lain yang akan keberatan. Pada saat ini, Yi Xiangqing juga berkata, aku akan membiarkan roh halaman pergi bersamamu kali ini. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang sedikit terkejut. Segera setelah dia selesai berbicara, awan gelap muncul di langit, dan di balik awan, sosok ilusi dan buram muncul. Yi Xiangqing menjelaskan, saat situasi khusus terjadi di Jalan Abadi, Roh Akademi dapat mengirimkan berita itu kembali secepat mungkin, sehingga kami dapat menerima gerakan Anda dengan lebih baik. Pada saat ini, Dewa Perang Chu Yi yang bertanya dengan penuh minat, sejujurnya, saya masih belum tahu seperti apa badan sebenarnya dari roh halaman. Xiao Nunu, Yan Ying dan yang lainnya juga memiliki sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Yi Xiangqing tersenyum dan berkata, tidak ada yang misterius tentang wujud sebenarnya dari roh halaman. Jangan terlalu khawatir, ini sudah larut, kamu bisa berangkat. Semua orang melepaskan rasa penasaran mereka dan melihat ke jalan peri di depan dari mereka. Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam, dan cahaya muncul di matanya. Berangkat, bersambung.